Dua santri pondok pesantren tenggelam di Sungai Elo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Satu jasad korban berhasil ditemukan tim Basarnas 200 meter dari lokasi korban tenggelam. Korban pertama yang ditemukan bernama Fajril, santri pondok pesantren Al-Lulu. Kronologi kejadian awal, jadi tadi pagi dari santri pondok itu melakukan outing ya, kegiatan outing di sana bersama gurunya. Tapi nggak tahu kenapa ada satu orang itu yang mungkin dia bermain di area aliran sungai yang cukup dalam dan dia tenggelam, dan dua orang temannya itu berusaha untuk menolong. Yang korban pertama itu ternyata bisa diselamatkan, tapi yang dua ini atas nama Bilqis dan Fajri itu malah tenggelam. Korban tewas dibawa ke RSUD Muntilan untuk diotopsi. Sementara satu santri lainnya masih dalam pencarian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Nekat menerobos derasnya arus air, sejumlah pengendara roda 2 terjatuh saat melintasi banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu 4 hari terendam banjir, warga Jambi mulai mendapatkan bantuan. Itu galau juga. Ya itu pening. Gas. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh lantaran terseret derasnya arus air saat melintasi jalan raya yang tengah dilanda banjir di sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Salah seorang pengendara bahkan nyaris terbawa arus air ke dalam sungai bersama kendaraannya. Beruntung warga sekitar dan pengendara lainnya langsung menyelamatkan pengendara tersebut dengan menggunakan tali. Hingga saat ini banjir masih merendam 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, di antaranya Kecamatan Seruai, Bendahara, Manyak Payet, serta Kecamatan Rantau. Warga pun diimbau agar berhati-hati saat berkendara di tengah genangan air. Sementara itu ribuan rumah dan fasilitas umum di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi telah 4 hari terendam banjir. Sejumlah warga mulai mengeluh sakit seperti demam dan batuk serta membutuhkan pasokan makanan. Jajaran Polres Bungo dan Kodim 0416 Bute turun ke lapangan memberikan bantuan langsung berupa paket sembako dan pengobatan terhadap warga. Kita door-to-door keliling ke wilayah terdampak banjir, masyarakat yang mungkin belum mengungsi masih mendiami lokasinya, itu kita berikan pelayanan kesehatan, dan kemarin juga cukup banyak yang menjalani, dan ada juga beberapa warga kita yang mengalami kendala kesehatan dan itu sudah dilakukan perawatan. Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir di 12 kecamatan dan hampir 18.000 kepala keluarga ikut terdampak. Saat ini Kabupaten Bungo, Jambi telah ditetapkan status darurat bencana banjir. Dari Aceh dan Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Megosika, Nusa Tenggara Timur terputus akibat diterjang banjir, warga terpaksa memikul motor. Warga juga melintas sungai berarus deras untuk membeli bahan makanan dari desa lainnya. Warga desa Kerophera, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa memikul motor saat menyeberangi sungai berarus deras karena jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir. Tak hanya motor, warga juga menyeberangi sungai tanpa alat bantu saat membawa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang dibeli di desa lainnya. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan pengganti karena jalur ini merupakan satu-satunya penghubung antar desa. Terbawa banjir. Jadi kami mau nyebrang ke sini motor harus pakai pikul. Kalau bisa. Kalau tidak kami sebelah. Dan kami punya kebutuhan ada di sini semua. Biar banjir bagaimanapun, kalau kami bisa lewat, ya lewat. Sebelum diterjang banjir, sebuah jembatan gantung menghubungkan desa Kerophera dan desa lainnya di Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Aktivitas Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terus meningkat. Siang tadi, Gunung Semeru kembali memuntahkan awan panas dengan jarak luncur 4.000 meter. Gunung Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran pada siang tadi. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini terpantau kamera pengawas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Semeru. Guguran awan panas terpantau mengarah ke sisi tenggara arah Desa Besuk Kobokan dengan jarak luncur mencapai 4.000 meter. Meski tidak berdampak ke permukiman warga, petugas tetap mengimbau agar warga yang berada di kaki Gunung Semeru selalu waspada. Dari data PVMBG Pos Semeru, sejak awal Januari, Gunung Semeru telah memuntahkan awan panas sebanyak 3 kali dengan jarak luncur antara 4 hingga 5.000 meter. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Beralih ke informasi, Polri menggelar vaksinasi Merdeka untuk anak di seluruh sekolah di Indonesia, salah satunya di wilayah Jakarta Barat. Vaksinasi anak di Jakarta Barat menargetkan 171.000 siswa. Seperti inilah suasana pelaksanaan vaksinasi Merdeka Anak yang digelar Polres Metro Jakarta Barat di Sekolah Kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Para siswa antusias mengikuti program vaksinasi didampingi oleh orang tuanya. Vaksinasi diwarnai tangis histeris para siswa karena takut jarum suntik. Dalam hal ini, pemerintah pusat memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan percepatan vaksinasi supaya anak-anak ini bisa langsung belajar secara efektif seperti biasa. Secara nyaman, ya, tentunya dengan cara tatap muka. Karena memang akan banyak yang loss dari kegiatan daring yang dilakukan selama ini. Akan sangat berbeda, sehingga inilah kenapa kita harus lakukan akselerasi percepatan vaksinasi ini kepada anak-anak supaya mereka bisa belajar secara normal. Seperti itu. Orang tua siswa pun menyambut baik dan mendukung percepatan vaksinasi anak agar proses belajar putra-putrinya dapat berjalan lancar di sekolah. Polres Metro Jakarta Barat bersama pemerintah kota Jakarta Barat dan TNI menargetkan 171.000 siswa untuk divaksin dalam pelaksanaan vaksinasi Merdeka Anak yang digelar hingga 19 Januari mendatang. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 20 warga asal Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Ke-20 warga itu dinyatakan tertular usai bepergian dari luar negeri. Untuk mencegah meluasnya varian Omikron, Pemprov Jabar juga telah memulai vaksin booster untuk tenaga kesehatan dan anggota TNI Polri. Penyebaran COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus meluas. Ratusan warga negara Indonesia telah terkonfirmasi varian Omikron. Rata-rata mereka terkena usai melakukan perjalanan luar negeri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkonfirmasi 20 warga Jawa Barat sudah dinyatakan positif terkena varian Omikron. Saat ini warganya tersebut telah menjalani isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Belum ada di level penularan lokal. Karena semua Omikron ini rata-rata orang-orang yang bepergian dari luar negeri datang ke, beda sama Jawa Timur ya. Jawa Timur mah dari Bali terus masuk ke Surabaya. Sementara itu, untuk mencegah meluasnya varian Omikron di Jawa Barat, Pemprov Jabar akan melakukan vaksinasi booster kepada tenaga kesehatan dan TNI Polri sebagai garda terdepan. Vaksin booster menggunakan 180.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca dan Pfizer yang akan memasuki masa kadaluarsa pada 18 sampai 30 Januari 2022. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar penutup selokan untuk mengevakuasi biawak. Informasi selengkapnya usai jeda.